Dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk bab yang kedua ya. Babun fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah karena sebab tauhid tersebut. Jadi bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan karena tauhid tersebut. Ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid ini tentang keutamaan tauhid yang itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Baik itu dosa kecil, bahkan itu termasuk dosa-dosa besar. Kita bawakan dalil-dalil tentang keutamaan tauhid ini. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan petunjuk. Ini keutamaan tauhid yang pertama. Kita baca penjelasan Syekh Utsaimin yang beliau mengatakan bahwasannya di dalam ayat ini menjelaskan ada dua keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Namun beliau menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan walam yalbisu imanahum. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kezaliman. Yang dimaksud di sini adalah bahwasannya kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang para sahabat yang merasa keberatan ketika mereka disampaikan tentang ayat ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, syaqqa nazalat hadhil ayah syaqqa dzalika 'ala sahabah. Ketika turun ayat ini, maka para sahabat merasa keberatan dan mereka berkata, ayyuna lam yazlim nafsahu ya Rasulullah? Apakah ada di antara kita yang mereka tidak menzalimi dirinya? Apa kata Rasulullah? Laisal amru kama tazunnun. Perkaranya bukan seperti yang kalian perkirakan atau kalian sangkakan. Innamal muradu bihi asyirku. Karena yang dimaksud dengan kata kezaliman di dalam ayat ini adalah yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat ke-13, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Syekh Utsaimin mengatakan wazulmu anwa'un. Kezaliman itu ada 3 macam. Ya. Kezaliman itu ada 3 macam. Ini dipakai juga yuk. Banyak sekali. Kezaliman ada 3 macam. Ya.
Mohon maaf, pakaiannya seperti ini bukan mau walimah lagi Ibu ya. Qadarullah tadi harus ada MOU yang ditandatangani dengan kampus, jadi harus pakaiannya kayak gini. Kezoliman ada 3 macam Ibu. Syekh Utsaimin. Kezoliman ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah kezoliman terhadap hak Allah. Kezoliman terhadap hak Allah. Apa kezoliman terhadap hak Allah itu? Yaitu melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Dan ini kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar yang kita lakukan terhadap hak Allah adalah melakukan kesyirikan. Makanya Allah nggak ampuni dosanya kalau sebelum bertaubat, sebelum wafat orang itu tidak bertaubat. Yang kedua, zulmul insani nafsahu. Kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Apa contohnya? Kata Syekh Utsaimin, seseorang berpuasa dan dia tidak buka-buka. Seseorang sholat malam sampai dia tidak tidur dan dia tidak tunaikan hak badannya. Maka di sini termasuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ya, makanya Rasulullah kan mengingkari Bu, ketika ada 3 orang laki-laki ya yang datang ke rumah Rasulullah, kemudian mereka menanyakan kepada Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah. Maka mereka berkata kan, yang satu mengatakan kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak tidur. Yang kedua mengatakan saya akan puasa terus sepanjang hari dan tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan saya akan terus beribadah dan tidak akan menikah. Tapi semuanya diingkari oleh Rasulullah karena ini perbuatan ghulu, berlebihan di dalam beragama yang itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Yang ketiga, zulmul insani ghairuhu. Kezaliman terhadap orang lain. Apakah itu kezaliman terhadap orang lain? Apakah itu mengambil hartanya tanpa hak? Ya. Apakah itu melukainya? Ya. Melukai atau membunuhnya? Atau juga merusak kehormatannya. Apalagi ini kepada sesama muslim. Sesama muslim dan muslimah, 3 perkara ini harus kita jaga. Kata Rasulullah, al-muslimu alal muslimi haramun. Muslim yang satu dengan muslim lainnya haram. Apa saja yang haram? Yang pertama, maluhu, hartanya nggak boleh diambil tanpa hak. Yang kedua, ya, maluhu, damuhu, darahnya nggak boleh ditumpahkan. Yang ketiga, irduhu, yaitu kehormatannya. Maka di sini ternyata kezaliman yang paling besar yaitu seseorang berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini yang harusnya difahami Bu oleh kebanyakan kaum muslimin.
Tapi hari ini kan aneh, kaum muslimin itu kalau dengar berita ada orang bunuh orang lain, ada orang berzina, ada orang minum khamar, ada orang mabuk-mabukan, itu kan responnya luar biasa. Tapi giliran ada orang datang kepada dukun, santai-santai saja. Tapi giliran ada orang membuat sesajen-sesajen, santai-santai saja. Harusnya kezoliman yang paling besar itu yang juga diingkarinya dengan cara yang besar. Ya, karena jelas-jelas kesyirikan itu kezoliman yang paling besar terhadap haknya Allah Ta'ala. Maka harusnya kaum muslimin lebih marah lagi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan ini. Karena dia sama dengan melakukan kezaliman yang paling besar kepada hak Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa idzan tafazzulmu, apabila kezaliman itu dihilangkan, hasalal amnu, maka akan mendapatkan keamanan. Lakin hal huwa aminun kamil, tapi apakah keamanan itu didapatkan secara sempurna? Al-jawab annahu in kanal imanu kamilan lam yukhalituhu maksiatan fal amnu amnun mutlaqun ay kamilun wa idza kanal imanu mutlaqa imanin ghaira kamil fa inna mutlaqal amni naqisun. Kata beliau, kalau seandainya orang itu betul-betul memiliki keimanan yang sempurna, yang dia tidak campur adukan kepada maksiat dan juga nggak pernah berbuat syirik, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Keamanan yang sempurna. Ini untuk siapa, Ibu? Untuk orang yang nggak berbuat syirik dan dia juga tidak jatuh ke dalam maksiat-maksiat. Dia dapat keamanan yang sempurna. Tapi kalau ada orang, dia nggak berbuat syirik, tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar. Apakah dia dapat jaminan ayat ini, Ibu? Dia juga mendapatkan keamanan dan petunjuk? Dapat nggak, Ibu? Kan ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi. Orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia dapat keamanan dan dia dapat hidayah petunjuk. Pertanyaannya, ada orang nggak berbuat syirik, tapi dia melakukan dosa besar, dia dapat keamanan dan petunjuk ini atau tidak, Ibu? Dapat tidak? Dia nggak buat syirik, tapi dia berdosa besar. Dia dapat tidak keamanan ini? Tidak sama sekali. Dapat tapi tidak sempurna. Makanya ada dua tadi kata Syekh Utsaimin. Orang yang betul-betul tidak berbuat syirik kepada Allah dan dia tidak melakukan maksiat dosa-dosa besar, maka dia dapat keamanan yang sempurna. Tapi ada jenis yang kedua, dia nggak berbuat syirik tapi masih melakukan dosa-dosa besar, maka dia dapat keamanan tapi tidak sempurna. Contohnya siapa? Orang-orang yang melakukan dosa besar itu. Orang-orang yang melakukan dosa besar, apakah dia membunuh? Apakah dia meminum khamar? Apakah dia memakan riba? Ya, dia tetap dapat keamanan, tapi dia tidak sempurna keamanan. Orang yang berbuat dosa besar kekal di neraka atau tidak, Ibu? Ibu buka surah An-Nisa ayat 93 kalau 92 atau 93. Tentang orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan
muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah, Ibu, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dia masuk ke dalam neraka khalidan fiha. Apa artinya khalidan fiha, Ibu? Hah? Selama-lamanya. Kok lafaznya selama-lamanya, Ibu? Gimana cara menafsirkan ayat ini? Benar, Ibu ya? An-Nisa 93 kan? Coba juga. Khalidan fiha kata-katanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ketemu, Ibu, ayatnya? Nah, coba dibaca. Artinya deh. Dan barang siapa yang membunuh seorang dengan sengaja Nah, gimana Ibu menafsirkan ayat ini? Bunyinya dia di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Orang Khawarij kan tersesat karena mereka memahaminya kekal selama-lamanya, berarti orang yang dosa besar ya dia kekal di neraka. Gimana membantahnya, Ibu? Hah? Ikan ayatnya dia di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Khalidan fiha. Gimana memaknai kata kekal di sini? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, ketika memaknai ayat ini, yang dimaksud kekal selamanya karena dia membunuh itu adalah kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Tapi selama dia tidak menghalalkan perbuatan yang membunuh, maka dia tidak kekal di neraka. Itu tafsiran pertama, Ibu, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dimaksud kekal di sini adalah dia yang menghalalkan perbuatan pembunuhannya. Ya, tapi dia yang tidak menghalalkan pembunuhan, dia sadar enggak ini maksiat, ini dosa. Maka dia enggak jatuh ke dalam orang yang kekal di dalam neraka. Ini tafsiran pertamanya, Ibu, ya. Tafsiran keduanya, ya, maksud kekal di dalam neraka bukan selama-lamanya, tapi dalam waktu yang lama saja di neraka. Tapi Allah tetap akan keluarkan dia selama tadi masih ada keimanan sebesar biji zarrah. Berarti gitu, Ibu. Setiap Ibu menemukan ayat ada kata-kata khalidan fiha terhadap dosa besar, maka jangan dimaknai itu kekal selamanya. Dalam surah Al-Baqarah juga ada, Ibu. Ayat 275 tentang pemakan harta riba itu kan. Allah mengatakan wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sama itu kata-katanya. Siapa yang setelah datang peringatan tentang riba ini dan dia masih makan riba juga, maka dia kekal di neraka selamanya. Tapi tadi Ibu ya menafsirkannya bukan kekal selama-lamanya kecuali karena dua tadi. Ya, dia menghalalkan ya perbuatan memakan riba itu. Kalau dia halalkan itu, dia keluar dari Islam dan dia kekal di dalam neraka. Ya, karena ulama sepakat, Ibu, kalau ada seseorang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu pembatal keimanannya.
Termasuk pembatal keimanan itu kan seseorang yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Atau kedua tadi Ibu ya, maknanya bukan kekal selama-lamanya tapi dalam waktu yang lama. Begitu Ibu, kalau kita memaknai tentang adanya kata kekal di neraka di dalam Al-Qur'an. Karena selama dia muslim Ibu. Kemarin kita sebutkan juga mereka yang kekal di neraka siapa saja? Orang-orang kafir, iya. Orang-orang munafik, iya. Kemarin 72 golongan yang masuk neraka itu kekal tidak Ibu? Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan kan? Ya, satu di surga, yang 72 ke neraka. 72-nya kekal tidak Ibu? Tidak, ya. Selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Ya. Baik, kita lanjut perkataan Syekh Utsaimin. Wa mithalu dzalika murtakibul kabirah aminun minal khuludi finnar. Tadi Ibu, kenapa kok orang yang dia melakukan dosa besar dia tetap dapat keamanan dari Allah? Apa maksud keamanannya? Keamanan tidak kekal di neraka selama-lamanya. Ini yang dimaksud, dia dapat keamanan nih. Walaupun dia berdosa, selama dia tidak melakukan kesyirikan, dia tetap dapat keamanan. Apa keamanannya? Tidak kekal selama-lamanya di neraka. Walaupun wa ghairu aminun minal azab, walaupun dia tidak dapat keamanan dari azab Allah. Bal huwa tahtal masyiah, tapi dia di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin azab, Allah akan azab. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa hadhil ayatu qalaha Allah Ta'ala hukman baina Ibrahim wa qaumihi. Ayat ini Allah sampaikan sebagai hukum antara Ibrahim dengan kaumnya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Ibrahim kan berkata, bagaimana aku takut dengan apa yang kalian sekutukan. Sampai akhirnya Allah membayakan ayat ini, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapat keamanan dan juga mendapat hidayah petunjuk dari Allah. Wa qawluhu al-amnu, perkataan al-amnu dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin, di situ ada alif lam yang maknanya umum. Orang itu mendapat keamanan, ya, baik keamanan tersebut di dunia maupun keamanan tersebut di akhirat nanti. Adapun wa qauluhum muhtadun, perkataan mereka juga mendapatkan petunjuk, itu juga maknanya umum. Mereka dapat di dunia petunjuk berupa hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Ya. Hidayatul irsyad itu apa Ibu? Berupa ilmu-ilmu agama. Orang yang mereka senantiasa mentauhidkan Allah, tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, mereka dapat dua hidayah ini Ibu. Dapat hidayatul irsyad berupa ilmu agama dan dapat hidayatul taufik untuk mengamalkan ilmu agama tersebut. Jadi hidayatul irsyad itu apa Ibu? Ilmu-ilmu agama. Tapi hidayatul taufik kekuatan untuk mengamalkan ilmu agama itu. Maka itu namanya hidayatul taufik. Ada orang yang dia cuma dapatnya hidayatul irsyad saja Ibu. Contohnya siapa? Orang Yahudi.
Orang Yahudi itu tahu tidak tentang perkara-perkara agama Islam? Tahu. Tapi mereka tidak amalkan karena Allah nggak berikan mereka hidayatut taufik. Ya. Maka pentingnya dua ini, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayah irsyad berupa ilmu-ilmu agama dan hidayatul taufik kekuatan, petunjuk untuk kita beramal sebagai bekal kita untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Maka makna ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapat keamanan di dunia dan juga di akhirat, mereka pun mendapat hidayah dua ini. Hidayah di dunia berupa hidayatul irsyad dan hidayatul taufik, hidayah di akhirat mereka Allah tunjukkan masuk ke dalam surganya nanti. Ini keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Makanya munasabatul ayat, hubungan antara ayat ini dengan bab keutamaan tauhid, di sini disebutkan di antara keutamaan tauhid adalah Allah tetapkan keamanan dan petunjuk kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, Allah akan berikan keamanan kepada kehidupannya, Allah akan berikan petunjuk hidayatul irsyad dan hidayatul taufik berupa ilmu agama dan kekuatan untuk mengamalkan ilmu agama tersebut. Ini dalil yang pertama tentang keutamaan tauhid. Yang kedua, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Hadis yang kedua, dalil yang kedua, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata Ubadah bin Samit, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ala ma kana minal amal. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi, kalau disebut kata bersaksi, Bu, berarti dia bersaksi dengan landasan ilmu. Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, dan dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan sesungguhnya Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam dan juga ruhnya yang Allah berikan kepadanya. Dan surga itu benar dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga meskipun atau berapapun amal yang telah dia lakukan. Ini keutamaan tauhid yang kedua. Dijelaskan di sini sama Syekh Utsaimin. Asy-syahadatu la takunu illa an ilmin. Orang kalau dia bersaksi, Bu, makna man syahida dalam hadis ini, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya, maka maknanya dia bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dia bersaksinya dengan landasan ilmu. Jadi dengan landasan ilmu, bahwa dia meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, itu dengan landasan ilmu. Ya. Karena kalau dengan landasan ilmu baru dia disebut orang yang bersaksi. Kemudian juga ya,
Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu surah Hud ayat 101. Fama aghnat anhum alitatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Tidak bermanfaat sama sekali sesembahan-sesembahan yang kalian sembah tersebut selain Allah. Maka di sini sesembahan-sesembahan selain Allah dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun. Itulah yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah fiktif, tidak berupa hakikat yang benar. Makanya perkataannya orang-orang kafir, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu akan menjadikan sesembahan-sesembahan kita sebagai Tuhan yang satu saja? Maka kata Syekh Utsaimin, hadhil alihah mujarradun asma la ma'ani laha wala haqiqah. Ucapannya orang-orang kafir yang mengatakan mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah itu hanya nama-nama saja, tapi makna dan hakikatnya tidak ada. Karena itu batil secara syariat dan tidak boleh memberikan nama-nama Allah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'la ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Di antara makna mensucikan nama Allah adalah tidak menggunakan nama Allah untuk sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Karena orang kafir musyrik dulu begitu, Ibu. Mereka kurang kreatif. Akhirnya mereka mengambil nama-nama Allah dan mereka jadikan sebagai nama-nama sesembahan mereka. Contohnya apa, Ibu? Contohnya Uzza. Mereka punya patung namanya Uzza. Uzza itu diambil dari nama Allah, Ibu. Apa nama Allah yang diambil? Aziz. Dari nama Allah Aziz, mereka berikan nama kepada berhala mereka yaitu Uzza. Ya. Begitu juga mereka memberikan nama kepada berhala mereka Manat. Dalam surah An-Najm itu kan, ya. Wa manata salisata ukhra. Mereka jadikan Tuhan mereka ada yang namanya Lata, Uzza dan juga Manat. Kata Manat itu juga diambil dari nama Allah, yaitu Mannan, yang maha memberi. Tapi itu dijadikan sebagai nama berhala-berhala mereka dengan mereka ubah sedikit, yaitu dengan mengatakan Manat. Maka ini semua diharamkan, Ibu, karena kita wajib mensucikan nama Rabb kita dan tidak boleh memberikannya kepada nama-nama selain Allah. Baik, kita jelaskan makna hadis ini. Man syahida alla ilaha illallah wahdah. Siapa yang bersaksi, tadi ya, bersaksi di sini dengan landasan ilmu. Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ya, dan dia meyakini tidak ada sekutu bagi Allah satupun, dan dia juga bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Ini, Ibu, pentingnya kita memahami Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Karena kebanyakan orang itu memaknai Muhammad itu utusan Allah saja, akhirnya dia masih berlebih-lebihan, bersikap hulu kepada Rasulullah. Ya, tapi ketika seseorang sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad
abduhu wa rasuluh. Kebanyakan orang hanya memaknainya sebagai rasul. Makanya akhirnya mereka bersikap gulu, menjadikan Rasulullah memiliki sifat-sifat ketuhanan, mengetahui perkara yang gaib. Akhirnya mereka sujud di depan kuburannya Rasulullah. Ya, mereka cari-cari keberkahan di depannya Rasulullah. Ya, mereka berdoa kepada Rasulullah. Karena mereka nggak memahami bahwa Muhammad itu juga hamba Allah. Makanya kata ulama, kalau seseorang memahami Muhammad itu hamba Allah dan utusannya, dia terhindar dari yang namanya al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat itu apa? Ifrat itu berlebihan, gulu. Karena dia nggak memahami ini, Rasulullah itu juga hamba Allah. Ya, sebaliknya dia juga tidak tafrid. Tafrid itu meremehkan. Tetap kok kita berikan kedudukannya, Muhammad itu utusan Allah, tapi kita tidak berlebihan sampai menempatkannya seperti memiliki sifat-sifat ketuhanan. Makanya ini ya, kalau orang faham Ibu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia terhindar dari dua tadi, ifrat dan juga tafrid. Dia tidak berlebih-lebihan dan dia juga tidak meremehkan. Kemudian ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya. Ya. Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya. Ya. Isa ini Ibu, ya, di dalam keyakinan umat mukmin atau umat muslim yang beriman, maka dia harus ditempatkan sebagai hamba Allah dan Rasulnya juga. Tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu menganggap Isa sebagai apa? Sebagai anak zina, Ibu. Ya. Orang Yahudi itu benci sekali kepada Nabi Allah Isa. Makanya mereka anggap Isa sebagai anak zina. Dan ibunya Maryam juga disebut sebagai pelacur. Ya. Dan mereka nggak mau mengakui Isa itu sebagai nabi, makanya mereka membunuhnya. Walaupun mereka sebetulnya tidak membunuhnya, Ibu. Karena Isa Allah angkat ke langit. Tapi Allah sebutkan Yahudi itu seolah-olah mereka meyakini mereka telah membunuh Nabi Allah Isa. Apa dalilnya? Firman Allah surah An-Nisa ayat 157, Ibu. Allah Ta'ala berfirman, Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam. Padahal mereka nggak membunuhnya, tapi Allah angkat ke langit. Ya. Jadi tidak boleh keyakinan kita seperti keyakinannya orang Yahudi. Menganggap Isa anak zina, ibunya juga pezina, dan Isa itu bukanlah nabi. Yang kedua, keyakinannya orang Nasrani apa, Ibu? Innahu ibnullah. Isa itu adalah anaknya Allah. Dan dia salah satu dari Tuhan. Ya, makanya Allah sebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasannya Isa itu adalah anaknya Allah, atau bahwasannya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka keyakinan mukmin itu adalah keyakinan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya. Kemudian Ibu disebutkan di sini ma yanqudu tahqiqi hadhihi syahada. Ada perkara-perkara yang kata Syekh Utsaimin itu bisa mengurangi ya
di dalam kita mengamalkan dua kalimat syahadat itu. Ada perkara-perkara yang bisa menjadikan kita tidak sempurna di dalam mengamalkan dua kalimat syahadat. Ketika kita meyakini, Ibu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini sering ya, ada 4 kan Ibu konsekuensinya. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang pertama ya, ta'atuhu fima amar. Mentaati segala yang diperintah Rasulullah. Karena kita bersyahadat sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Berarti kita juga harus mentaati yang diperintahnya. Yang kedua, menjauhi segala larangan Rasulullah. Yang ketiga, tasdiqun bima akhbar, meyakini segala yang dikabarkan Rasulullah. Kalau itu berasal dari hadis-hadis yang sahih. Yang keempat, wa alla na'budallaha illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Rasulullah. Nah, orang yang melakukan bid'ah itu, amalan yang tidak ada tuntunannya, berarti dia belum mengamalkan syahadatainnya. Karena ketika dia menyatakan Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, harusnya dia beribadahnya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah saja. Kalau tidak diajarkan Rasulullah, ya nggak perlu diamalkan. Makanya konsekuensinya ini, kalau dia betul-betul menganggap Muhammad itu utusan Allah, dia cukupkan ibadahnya hanya berdasarkan ilmu tuntunan Rasulullah. Ya. Baik. Kemudian wa asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasul. Dan dia bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ya ila Maryama wa ruhum min. Yang beserta kalimatnya juga Allah berikan kepada Maryam. Maknanya di sini Allah menjadikan Maryam itu bisa melahirkan Isa tanpa disentuh laki-laki, itu karena kekuasaan Allah Ta'ala. Dan itu kalimat yang Allah tetapkan. Makanya Allah menyamakan Isa dengan Adam, Ibu. Apa firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 59? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Isa itu seperti Adam di sisi Allah. Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kepada tanah tersebut, jadilah maka jadilah. Ya. Maka di sini maknanya adalah bahwasannya Isa yang diciptakan tanpa ayah, Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, malah Ibu. Adam punya ayah dan ibu tidak? Enggak, ya. Kalau Adam saja yang enggak punya ayah dan ibu Allah bisa ciptakan, apalagi Isa yang masih memiliki ibu.
Makanya Allah ingin membuat perumpamaan seperti itu. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ya. Kemudian ya, wa ruhum min, dan ruh yang Allah tiupkan. Ya. Allah tiupkan dari mana? Dari tiupan Allah untuk menjadi seorang makhluk, dan Allah masukkan ruh tersebut ke dalam perutnya Maryam. Ya. Sehingga ya, ruh yang Allah tiupkan tersebut adalah ruh yang memang sudah Allah jadikan itu terjadi dari sebuah tanah gitu ya, yang Allah tiupkan ruh di tanah tersebut, kemudian Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam sehingga lahirlah Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, maka ini penjelasan dari siapa yang bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam, dan juga ruh yang juga dari Allah Ta'ala. Kemudian ada penjelasan Ibu dari Syekh Utsaimin tentang tauhid menurut mutakallimin. Ibu tahu makna mutakallimin enggak? Mutakallimin itu kalau di zaman para ulama itu disebutnya orang-orang yang ahli filsafat itu. Ya, orang-orang yang banyak menandalkan logikanya. Ya, itu kalangan mutakallimin. Mereka itu memaknai la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Makanya arti la ilaha illallah yang paling tepat itu bukan tidak ada pencipta selain Allah. Bukan tidak ada penguasa selain Allah. Karena itu maknanya kita hanya beriman dalam tauhid rububiyah saja. Tapi makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Di sini Ibu, kekeliruan orang-orang mutakallimin yang mereka mengartikan makna la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka ini makna yang keliru, Ibu. Makna yang kurang tepat. Makna yang lebih tepat, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Ya. Maka barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, dan dia bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah dan hambanya, dan dia bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan amal apapun yang telah dia lakukan. Ya. Kemudian Ibu, wal jannata haqqun. Dia pun meyakini bahwasannya surga itu betul adanya. Ya, artinya dia yakin dengan adanya hari kiamat. Ya, dia yakin adanya hari kiamat. Ya. Begitu juga dia meyakini wan naru haqqun. Neraka itu benar adanya. Ini juga masih dia meyakini iman kepada hari kiamat. Apa keutamaannya? Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga meskipun dengan amal apapun yang dia lakukan. Ini Ibu yang penting untuk kita bahas. Masuk ke dalam surga ada dua macam Ibu. Masuk ke dalam surga ada dua macam.
Makanya kalau kita lihat hadis ini, oh enak sekali ya, amal apapun dia tetap masuk surga selama dia tidak berbuat syirik tadi. Tapi dijelaskan oleh para ulama, masuk surga itu ada dua macam. Masuk ke dalam surga ada dua macam. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, ya, dia masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Mampir dulu di neraka, baru masuk surga. Ini maksudnya Ibu, adkhalahul jannah ala ma kana imanal amal. Dia masuk surga walaupun dengan amal apapun. Tapi ada jenis yang kedua, masuk surga langsung tanpa masuk neraka. Tanpa mampir di neraka. Maksud dari hadis ini yang mana Ibu? Jenis yang pertama atau yang kedua? Hah? Jenis yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang dimaksud hadis ini, dengan amal apapun, selama dia bersaksi tadi, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa itu hamba Allah dan Rasulnya, dan dia meyakini surga itu benar, neraka itu benar, maka dia masuk ke dalam surga dengan amal apapun yang telah dia lakukan. Maka yang dimaksud di sini, dia jenis pertama atau jenis kedua, Ibu? Mampir dulu ke neraka, baru masuk surga, atau langsung masuk surga? Nah, mampir dulu. Maka tergantung amalan yang dia lakukan itu, Ibu. Ya, kan di akhir hadis ini sesuai dengan, ya, atau dengan amal apapun yang dia lakukan. Maka tergantung amalannya berarti. Kalau mukmin, dia tentu lebih besar, ya, kebaikannya, maka insya Allah dia langsung masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia orang yang berbuat dosa besar atau dosa kecil tapi dia lakukan secara kontinu, maka dia berarti mampir dulu ke neraka, tidak langsung masuk ke dalam surga. Ya, maka ini makna hadis ini. Ya. Sudah 2:30 ya. Baik, berarti baru 2 Ibu ya yang kita bahas. Ya. Atau satu lagi ya. Satu lagi deh Ibu, tanggung ini. Walahuma fi hadisi Itban. Dan juga hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban, fa innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dari sahabat Utban, ya. Dari sahabat Utban yang dia mengatakan Rasulullah SAW, ya, mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka ucapkan itu dengan mengharap wajah Allah. Ya. Bisa disebut Itban, bisa disebut Utban. Ya. Dua nama ini, Itban atau Utban bin Malik Al-Ansari. Ya. Maka hadis yang ketiga ini Ibu menunjukkan Allah haramkan neraka Ibu kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharap wajah Allah. Apa maksudnya di sini? Kata Syekh Utsaimin,
orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang menyebabkan dia diharamkan tidak tersentuh neraka kalau dia mengucapkan la ilaha illallah disertai syarat-syaratnya. Ingat nggak Ibu syarat kalimat la ilaha illallah? Ada berapa syaratnya? Ada berapa Ibu syaratnya? Hah? 7. Masih ingat? Yang pertama al-ilmu. Harus dengan landasan ilmu. Yang kedua al-yakin. Harus betul-betul yakin dengan ucapan la ilaha illallah itu. Yang ketiga al-qabul. Menerima tanpa meniadakan dan menentangnya. Yang keempat al-inqiyad. Tunduk dan patuh dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang kelima as-sidq. Jujur. Tidak berdusta seperti orang-orang munafik. Ya. Yang keenam al-ikhlas, mengucapkannya dengan ikhlas. Yang ketujuh al-mahabbah, dia mengucapkannya dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Maka yang dimaksud siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah haramkan neraka untuknya kalau dia ucapkan la ilaha illallah ini dengan memenuhi 7 syaratnya. Jadi bukan sekedar ucapan Ibu. Kalau sekedar ucapan saja itu mudah sekali, tapi yang dimaksud di sini ucapan yang juga disertai dengan amalan-amalan, yaitu memenuhi 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia penuhi 7 syaratnya, maka Rasulullah menjamin Allah tidak akan memasukkannya ke dalam nerakanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sampai 3 hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang dalil yang keempat ya, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan karena tauhid ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita terlanjur mengatakan sesuatu kepada seseorang, beberapa waktu setelahnya baru kita sadar yang kita katakan tersebut ternyata keliru. Pernyataan tersebut berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang kami katakan tersebut, yang kami ingat yaitu takdir Allah. Semuanya baik. Yang menjadikan buruk yaitu bagaimana cara kita menyikapinya. Astagfirullah. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana cara bertaubatnya? Yang mana yang keliru, Ibu? Takdir Allah memang semuanya baik. Semua ketetapan Allah itu dalam pandangan dan sisi Allah semuanya baik. Adapun yang buruk itu dalam pandangan manusia, Ibu. Itu kan betul pernyataannya. Ya. Maka tidak ada takdir Allah yang buruk. Kalau menurut siapa? Menurut pandangan Allah, semua ketetapannya itu baik. Karena semua perbuatan Allah itu mengandung hikmah dan kebaikan untuk hamba-hambanya. Maka tidak ada yang salah, Ibu, dalam pernyataan ini. Bahwasannya yang salah itu adalah cara manusia memandangnya sehingga dia menganggap takdir Allah itu buruk. Padahal tidak ada takdir Allah yang buruk. Semua takdir yang Allah tetapkan itu memiliki kebaikan untuk hamba tersebut. Ya.
Maksudnya? Oh, kata-kata takdir buruknya. Nah, apakah itu boleh diucapkan? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau yang dimaksud dengan mengucapkan kalimat al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, maka itu tidak mengapa, Ibu. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Karena kenapa disebut takdir yang buruk? Itu menurut pandangan manusia. Walaupun kita meyakini tidak ada takdir dan ketetapan Allah kecuali semuanya baik. Dan di dalam lafaz keimanan kan juga begitu. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kenapa disebut buruk? Buruk dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah semuanya baik. Maka itu tidak mengapa Ibu menyebut takdir baik maupun takdir buruk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustadz, saya mau bertanya. Anak saya belajar ngaji. Saya juga tetap belajar. Seiring waktu, kok guru anak saya tidak bisa jelasin tajwid ke anak saya? Jadi anak saya nggak paham tajwid detail. Sekarang lebih paham saya daripada guru anak saya. Kalau lebih paham ibu, kenapa ibu kasih ke gurunya? Ya, pertanyaannya apa saya lalai? Nggak ngajarin anak sendiri. Padahal saya tahu guru anak saya tidak bisa detail tentang tajwid. Di sisi lain, saya takut salah saat ngajarin anak saya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, kalau ibu mencari guru ngaji, maka pastikan guru ngaji itu memang punya kapasitas dan kapabilitas, Ibu. Jangan ibu asal-asalan memilih guru ngaji. Termasuk juga yang akidah dan manhajnya lurus. Ya. Maka selain dia menguasai ilmu tajwid, sifat-sifat huruf, makharijul huruf, ya, maka pilih guru itu harus betul-betul selektif, Ibu. Tidak sembarangan. Ya. Maka kalau ternyata di tengah perjalanan ibu dapati kok anak saya nggak bisa tajwid, ya sudah ibu tarik saja anaknya, cari lagi guru yang lebih punya kapasitas untuk mengajari anak tersebut. Kalau ibu masih ragu-ragu untuk mengajarinya, mungkin ibu paham ilmu tajwid, tapi mungkin ada lafaz-lafaz lain di dalam Al-Quran yang itu juga cara bacanya berbeda dan ibu belum mengetahuinya. Seperti misalnya al-alfaz al-gharibah itu ibu. Ya, seperti kata-kata bismillahirrahmanirrahim, ya bunayyarkam ma'ana, ya. Kemudian juga waqalu la ta'manna dengan cara ya dimonyongkan bibirnya, ya. Maka kalau ibu masih ragu, kayaknya saya belum punya kapasitas mengajari, ya nggak apa-apa kalau diserahkan kepada guru, tapi yang punya kapasitas, Ibu. Yang memang memahami ilmu tajwid, sifat-sifat huruf, dan juga makharijul huruf yang benar. Tapi kalau ibu merasa sudah memiliki kapasitas itu, ya sudah, ibu nggak usah cari guru ngaji. Berarti cukup ibu saja yang mengajarkannya. Karena ibu-ibu jangan sampai kalah, pahala mengalirnya diambil sama guru-guru ngaji yang lain. Ya, kalau ibu yang ngajarin kan berarti ibu yang dapat pahala dari setiap huruf yang anak ibu itu bisa membacanya. Maka itu akan jadi pahala yang mengalir untuk ibu sendiri. Maka kalau ibu memang merasa sudah punya kapasitas, ya sudah ibu sendiri saja yang mengajarkannya.
Tapi kalau ibu merasa masih belum mumpuni, cari guru lain yang lebih punya kapasitas untuk mengajari anak ibu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz. Ibu Fulanah wafat 2023. Mempunyai anak 3. 1 perempuan masih hidup, 2 anak laki-laki. Sudah wafat sebelum Fulanah. Ini 2 anaknya sudah wafat Ibu ya. Dua-duanya sudah wafat ya. Suami sudah wafat sebelum Fulanah. Ya. Cucu dari anak perempuan, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Cucu dari anak laki-laki, ya, 6 perempuan dan 2 laki-laki, semuanya masih hidup. Orang tua Fulanah sudah wafat sebelum Fulanah wafat. Dan kakak adiknya Fulanah sudah wafat sebelum Fulanah wafat. Ya. Bagaimana urutannya dalam membagi warisnya sesuai syariat? Ya. Fulanah meninggal. Ini 2 anak laki-lakinya wafat atau 1 saja yang wafat, Ibu? Hah? Dua-duanya? Fulanah wafat. Berarti yang tersisa anak perempuan saja. Oh, ada cucu ya? Cucu laki-laki, afwan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ada 6 Ibu ya. Oh, ada 8 Ibu. Cucu dari anak laki-laki ada 8 ya. Disebutnya bintul ibn. Ya. Maka sudah berarti Ibu, 2 ini yang mereka mendapatkan warisan. Ya. Bagaimana pembagiannya? Ya. Pembagiannya Ibu berarti ya, bins di sini dia mendapatkan setengah kalau sendirian. Ya. Setengah kalau sendirian. Kemudian bintul ibn dia dapat 1/6-nya. Ya. Berarti 1/6-nya dibagi berapa tadi itu? 8. Ya. Dibagi 8. Kita hitung KPK-nya berapa, Ibu? 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 6, 1. Ya. Tapi nanti panjang Ibu kalau saya jelaskan bagaimana sisanya ini. Ya. Hah? Nanti ada cara menghitungnya. Namanya aul, yaitu cara menghitung sisanya itu kembali. Ya. Intinya pecahannya nanti Ibu, ya. Di dalam ilmu faraid itu enggak ada yang namanya 1,5, 2,5 gitu ya. Dia harus betul-betul bulat bilangannya. Ya. Nantilah Ibu, ilmu faraid agak panjang soalnya. Tapi intinya Ibu tahulah, dia bagiannya setengah, bintul ibnnya 1/6. Itu saja Ibu. Baik, kemudian Ustadz izin bertanya, kalau kita beli Al-Quran, terus kita wakafkan atas nama Bapak rahimahullah atau Ibu, bolehkah kita wakafkan ke saudara kandung atau harus ke masjid? Kalau Ibu mau wakafkan, sebetulnya kan niat pahalanya nggak perlu dikhususkan untuk orang tua Ibu.
Karena semua amal soleh ibu itu otomatis mengalir pahalanya untuk orang tua ibu. Dan ibu mewakafkan kemanapun boleh. Yang lebih afdol ibu, biar Al-Quran itu sering dibaca, berarti wakafinnya ke pesantren tahfiz ibu. Karena barang yang kita wakafkan itu akan mengalirkan pahala selama barang itu dimanfaatkan ibu. Kalau ibu taruhnya di masjid, takutnya nggak ada yang baca ibu. Kecuali Ramadan saja kan biasanya. Ya, maka yang lebih bagus ibu cari pesantren saja. Pesantren apapun misalnya yang memang mereka namanya santri ibu ya, sehari-hari pasti baca Al-Quran gitu ya. Maka lebih baik wakafnya ke pesantren, ke rumah-rumah tahfiz misalnya, yang di situ Al-Quran yang ibu wakafkan semakin sering dibaca, semakin mengalirkan pahala untuk orang yang mewakafkannya ya. Maka cukup ibu wakafkan, tidak perlu dikhususkan tadi ibu ya, pahalanya untuk orang tua, karena secara otomatis pahala yang dilakukan anak ya itu akan mengalir kepada orang tua. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, ada seseorang sepertinya akan wafat, sudah sakaratul maut ya. Badan sudah dingin, tapi masih hidup sudah beberapa lama. Katanya sepasa muda pernah pasang susuk. Sampai dengan sekarang belum wafat. Sudah ditalkin beberapa ustadz. Mohon nasihatnya ustadz, harus bagaimana? Ditarik aja susuknya. Ya, kalau memungkinkan. Sudah keriput. Ya. Nah, inilah bahayanya ya. Kalau masang-masang susuk seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ana tidak tahu ini bagaimana cara ya solusinya orang yang sudah sakratul maut kemudian juga dia masih memakai susuk seperti ini. Kalau memang memungkinkan harusnya diambil susuk tersebut. Tapi kalau tidak mungkin, ya ini yang agak susah ya. Paling memintanya bertaubat saja. Itu pun kalau memang masih didengar oleh orang ini, karena biasanya orang yang sudah dalam keadaan dia memakai sesuatu yang ada unsur kesyirikannya ya susah ya. Maka diusahakan saja, kalau memang dia masih mendengar ya, berarti ini ditalkinkan ustadz pun dia nggak bisa ngucapin ya. Ya, maka berarti banyak-banyak mohon ampun saja tadi agar dia bertaubat ya. Ucapkan Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Bertaubat kepada Allah dari dosa memasang susuknya ini. Ya. Paling itu Ibu ya yang bisa ana sarankan. Wallahu taala a'lam. Ustaz Afwan izin bertanya, ibu saya sedang menjalankan ibadah umroh. Qadarullah setelah ambil miqat, beliau mencuci kain memakai sabun cuci. Berapakah fidyah yang harus dibayar? Dan apakah hukumnya wajib membayar fidyah ketika melanggar ihram? Wajib dibayar di sana atau bisa di Indonesia? Ya. Wallahu a'lam Ibu ya. Yang dilarang itu memakai parfum Ibu. Adapun memakai pakaian yang ada sabunnya, wallahu a'lam itu diperbolehkan saja. Ya, yang dilarang itu yang Anda tahu adalah memakai ya pakaian yang dia ketika setelah ihramnya dia kasih pewangi gitu. Ya, dia kasih parfum gitu. Ya. Adapun sudah terlanjur dipakaikan sabun ketika nyuci ya nggak masalah Ibu. Ya, itu diperbolehkan. Walaupun mungkin ini ikhtilaf di antara para ulama. Ya, kalau memang pakaian ihramnya tadi Ibu ya, yang dicuci pakaian ihramnya kan? Ya. Kain yang lain dia cuci memakai sabun. Dia masih dalam keadaan ihram maksudnya. Masih dalam keadaan ihram. Kemudian dia cuci pakaian lain.
Pakaian lain atau pakaian ihramnya, Ibu? Oh, dia nyuci baju dalam keadaan ihram gitu. Subhanallah. Emang belum umroh gitu? Belum selesai umrohnya? Belum tahallul gitu? Oh gitu, sudah tahallul. Sudah tahallul berarti selesai dong ihramnya, Ibu. Oh, ibadah umrohnya sudah selesai, ya. Maka setelah itu ternyata dia mencuci bajunya. Umrohnya sudah selesai, Bu, ya. Dia baru nyuci bajunya, ya. Apakah hukumnya wajib membayar fidyah ketika melanggar ihram tersebut? Gitu. Wallahu a'lam, Ibu. Kalau Ibu sudah selesai ihramnya, dengan diakhiri dengan apa, Ibu? Kalau ihram itu ya tahallul. Ya, kalau tahallulnya sudah dilakukan, berarti Ibu tidak harus ihram lagi, kan? Karena yang Ana tahu, Ibu, yang namanya umroh itu nggak bisa berkali-kali. Umroh itu cukup satu kali, yang berkali-kali itu tawaf dan sa'inya, Ibu. Itu yang disunnahkannya. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin memahami satu kali pergi bisa berkali-kali umroh. Enggak, Ibu. Umroh berulang-ulang itu tidak disyariatkan kalau dalam satu perjalanan. Ya, jadi yang disyariatkan, Ibu, kalau Ibu pergi umroh, maka cukup umrohnya satu kali. Setelah itu apa yang dilakukan? Memperbanyak tawaf dan sa'i. Ya, afwan, memperbanyak tawaf, Ibu. Iya, afwan. Memperbanyak tawaf saja. Ya, memperbanyak tawaf saja, tidak perlu dengan melakukan umroh lagi gitu. Ya, karena cukup ya umroh itu satu kali dalam satu perjalanan. Ya, jadi tidak umrohnya berkali-kali gitu, Ibu. Ya, ini Ana belum tahu dalilnya satu kali perjalanan, umrohnya berkali-kali. Gitu. Ya, Ana umroh cukup satu kali dalam satu perjalanan. Yang disunnahkan adalah memperbanyak tawaf, Ibu. Memperbanyak tawaf itu yang sangat dianjurkan ya ketika kita melakukan umroh. Jadi nggak ada masalah, Ibu, kalau sudah selesai umrohnya ya sudah, ya dia mau ngapa-ngapain karena sudah tahallul selesai, Ibu. Ya, bahkan suami istri pun boleh berhubungan kalau sudah selesai tahallulnya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita safar untuk ibadah umroh dan tidak berpamitan ke tetangga dekat karena khawatir akan lemahnya hati yang mengarah kepada riya? Apakah ada kewajiban kita berpamitan ke tetangga ketika kita akan safar, Ustadz? Tidak ada kewajiban, Ibu. Ya, tidak ada kewajiban Ibu ya untuk pamit dalam keadaan safar. Tapi kalau Ibu mau nitip rumah saja kepada tetangga ya boleh. Mohon izin ya, saya mau safar. Ibu nggak usah bilang-bilang safarnya kemana, pokoknya safar lah gitu. Ya, kalau Ibu takut riya gitu. Ya, kalau Ibu takut riya ya sudah bilang aja, afwan saya izin ya mau safar. Tapi nggak usah bilang safarnya akan umroh atau haji gitu. Ya. Bahkan ya, kalau Ibu mau lebih aman lagi, Ibu, safarnya biar nggak ketahuan ya. Kalau Ibu safarnya bareng suami, naik Grab car aja, Ibu. Ya. Nah, biar nggak ketahuan gitu, ya. Saya dulu pernah tetangga pada nyariin karena saya naiknya Grab car, Ibu.
Saya nggak bawa mobil, ya. Jadi orang nggak ada yang tahu kalau saya ya pergi ke sana gitu. Nah, jadi gitu Ibu ya, tidak ada kewajiban Ibu bilang-bilang kalau khawatir akan mengarah kepada riya tadi. Tapi kalau Ibu ingin sekedar nitip rumah, boleh bilang aja ingin safar, tapi safarnya nggak perlu bilang untuk melakukan umroh tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saat bagaimana hukumnya seseorang yang menyebarkan aib orang yang sudah orang tersebut sudah bertaubat, ya. Kalau orangnya sudah bertaubat, Ibu, maka nggak perlu disebarkan aib-aibnya. Karena besar, Ibu, dosa ghibah itu. Yang pertama, kita harus minta kehalalannya karena kita rusak kehormatannya. Selama kita tidak mendapatkan kehalalannya, ya kita mendapat dosa. Ya, maka orang yang sudah bertaubat, ya sudah, berarti tidak perlu kita sebarkan aib-aibnya. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibu. Bahkan orang itu pun belum bertaubat gitu. Ibu tahu hadis tentang Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ketika Rasulullah sampai di kota Tabuk, ya, Rasulullah kan bertanya, "Madza fa'ala Ka'ab bin Malik?" Setelah Rasulullah sholat bersama sahabat, Rasulullah berbalik ke arah sahabat dan bertanya, "Mana ya Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan? Kok dia nggak ikut perang bersama kita ke Tabuk ini?" Tiba-tiba ada seseorang laki-laki dari Bani Salimah yang berkata, "Habasahu malahu wa burdahu." Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik mah sudah dia tergoda dengan harta dunia. Makanya dia nggak ikut perang bersama kita. Tapi langsung dibela oleh Mu'az bin Jabal dengan mengatakan, "Bi sama kulta, sungguh buruk apa yang engkau ucapkan. Wallahi," kata Mu'az, "demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna Ka'ab illa khairan." Kami nggak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali dia orang yang baik. Maka di sini nggak perlu Ibu kita menyebarkan aib orang yang dia sudah melakukan dosa dan keburukan. Kecuali memang dia melakukan dosanya secara terang-terangan dan dia belum bertaubat. Tapi kalau dia sudah bertaubat, apalagi Ibu, nggak perlu kita sebarkan aib-aib dan juga kekurangannya. Ya. Cukup Ibu ya. Yang online sudah pertanyaannya? Sudah ya. Baik. Kita cukupkan Ibu kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ada satu lagi deh Ibu. Saya izin bertanya, hidayah sunnah termasuk hidayah irsyad atau hidayah taufik? Bagaimana cara menasehati orang yang punya sifat pendendam? Yang pertama, hidayah sunnah itu masuk ke dalamnya hidayah irsyad dan hidayah taufik. Orang yang dapat hidayah sunnah berarti dia dapat dua hidayah ini. Dia dapat hidayah irsyad berupa ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang kedua, dia diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang benar itu, yaitu berupa hidayah taufik. Maka orang yang dapat hidayah, dia mengenal sunnah Rasulullah, dia mengenal akidah yang benar, dia mengenal manhaj yang benar, maka dia mendapatkan dua hidayah ini, yaitu hidayah irsyad berupa ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang kedua, dia dapat hidayah taufik karena dia diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan tersebut. Maka orang yang dapat hidayah sunnah, dia dapat dua hidayah. Yang kedua, bagaimana cara menasehati orang yang punya sifat pendendam? Ya, cara menasehatinya tentunya mengingatkan
bahwasannya dendam itu tidak ada manfaatnya, apalagi hanya berkaitan masalah-masalah dunia saja. Rasulullah itu kata Aisyah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa intaqama bihurumatillah. Rasulullah itu enggak pernah marah kecuali ketika syariat Allah yang dirusak. Maknanya kalau karena gara-gara urusan dunia saja kita dicela, kita direndahkan, kita diremehkan, maka enggak perlu punya dendam. Karena itu masalah dunia, kecuali syariat Allah ini yang dihina, syariat Allah yang dirusak, baru kita marah kepada orang tersebut. Ini yang pertama, Ibu. Memahami nggak ada manfaatnya memiliki dendam. Yang kedua, harus ingat orang-orang yang memaafkan kesalahan orang yang menzoliminya. Maka diingatkan ya kepada orang tersebut, kalau kamu memaafkan orang yang telah zolim kepada kamu, kamu dapat keutamaan. Di antara keutamaannya apa, Ibu? Sifatnya orang yang bertakwa, sifatnya penduduk surga itu mudah memaafkan kezoliman yang dilakukan kepadanya. Begitu juga Rasulullah bersabda, man kazima ghaizon, siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah dan disuruh memilih bidadari manapun yang ia inginkan. Maka ingat Ibu, dendam, marah kepada orang yang zalim kepada kita, itu bisa menghilangkan kesempatan kita dapat bidadari di surga nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati akhwat semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.